Shalom, shalom kakak-kakak, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita bertemu lagi di sekolah Minggu. Siapa yang ingat ini hari sekolah Minggu yang keberapa kakak sekolah Minggu dia? Keberapa ayo? Kak Ina juga lupa. Sekitaran 2 bulan kita sekolah Minggu, cuma lewat HP, lewat internet. Adik-adik rindu kakak sonde. Kakak rindu adik-adik ke sonde. Tapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bersekolah minggu sama-sama. Untuk itu, kakak Ina dan kakak yang lain ajak adik-adik untuk bangun berdiri, kita memuji nama Tuhan dan penuh semangat. Kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Ya Bapak, Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami hari ini, biarlah boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Ya Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita akan lanjut memuji Tuhan. Kak Ina ajak kita semua menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Masih ingat ada penggerakan? Coba pakai gerakan. Semua berdiri, nyanyi dengan semangat. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus Kak Ina persilakan adik-adik persiapkan Alkitab.
kakak yang bertugas, Kaina persilahkan. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Litani Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 5 sampai 8. Kakak akan membaca ayat yang kelima, selanjutnya adik-adik melanjutkannya. Nyanyian puji-pujian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Terima kasih Kaina. Ya, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kaina ajak kita semua menyanyikan lagu Buka Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kalau Kanufa percaya bahwa adik-adik pengkabar di rumah semua pasti luar biasa dan penuh dengan sukacita, walaupun masih tetap di rumah saja. Nah, hari ini Kanufa yang akan membawakan cerita buat adik-adik semua di rumah. Karena itu Kanufa ajak adik-adik semua menyiapkan Alkitab, dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Engkau boleh masih menyertai kami semua sampai hari ini. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua yang mendengar, dan biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nah, Kanufa berharap adik-adik semua membuka Alkitab di rumah masing-masing dan membacanya, dan Kanufa dari sini akan membacakan juga buat adik-adik. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai ke-31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, oke adik-adik semua, Kanova mau memberi tema untuk pembacaan kita hari ini, yaitu Roh Kudus membawakan damai sejahtera. Nah, adik-adik semua di rumah, Kanova percaya bahwa kita semua itu percaya dengan namanya Tuhan Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, ketiga hal ini, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan satu-satu. Nah, apabila adik-adik percaya Allah, pasti otomatis juga adik-adik akan percaya Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Nah, ini hari Kanova membahas mengenai tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sendiri itu apa? Menurut adik-adik di rumah, Roh Kudus itu apa? Di sini Kanova akan menjelaskan Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata seperti kita melihat benda, dan juga kita tidak bisa menyentuhnya dan merabanya. Akan tetapi kita bisa merasakannya di dalam hati, dan kalaupun kita melihatnya itu bisa hanya melalui melihat seperti daun yang bergerak ataupun benda-benda yang ditiup oleh angin. Nah, dari awal itu Allah sudah menyiapkan Roh Kudus. Dari yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, kepada dunia, kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian Yesus naik ke surga yang telah kita peringati minggu lalu, yaitu hari Pentakosta. Kemudian juga Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid dan kita semua. Nah, coba adik-adik semua bayangkan bahwa kalau dulu Tuhan Yesus tidak pernah memberikan Roh Kudus kepada murid-murid dan kita semua. Nah, pasti sampai saat hari ini kita tidak pernah mendengarkan namanya pemberitaan firman Tuhan. Dan bahkan kalaupun kita membaca firman Tuhan, pasti tidak ada yang menggerakkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita untuk melakukan firman itu dan memberikan kita damai sejahtera. Nah, pekerjaan dari Roh Kudus sendiri itu seperti yang tadi Kakak Nova katakan, bahwa Roh Kudus itu menggerakkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan dan memberikan kita damai sejahtera. Nah, kalau adik-adik semua ingin merasa sukacita, merasa ingin tidak khawatir, tidak gentar, itu semua kita bisa peroleh hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan itu hanya melalui Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu damai sejahtera. Nah,
Kalau kita merasa damai sejahtera dalam hidup kita, jangan lupa juga kita harus membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain, seperti kepada bapak, mama, saudara, yaitu kakak dan adik, dan teman-teman semua. Bagaimana cara kita membagikan damai sejahtera itu? Salah satunya adalah dengan cara mengucapkan kata shalom. Nah, kalau kita mengucapkan kata shalom kepada orang lain, itu artinya kita juga telah membagikan damai sejahtera yang telah kita dapat dari Tuhan untuk orang lain. Karena kata shalom sendiri berarti bahwa damai sejahtera bagi kamu. Nah, selain itu juga Roh Kudus itu bekerja bukan untuk menghakimi diri kita sendiri, melainkan Roh Kudus menggerakkan hati kita dan juga mendekatkan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara menggerakkannya? Nah, salah satu contohnya misalnya adalah kalau adik-adik di sekolah, kalau masih sekolah seperti biasa itu, kemudian waktu ujian ada teman-teman yang menyontek. Nah, adik-adik melihat ada teman-teman yang menyontek. Nah, adik-adik juga merasa ingin mau ikut nyontek nih. Tapi dalam hati adik-adik ada yang berkata, jangan menyontek, jangan seperti teman-teman. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menegur kita untuk tidak melakukan hal yang sama seperti orang lain lakukan atau dosa. Nah, Roh Kudus itu selalu mau diam hanya di dalam hati adik-adik yang bersih. Nah, bagaimana cara kalau kita mau Roh Kudus itu tinggal hanya diam di dalam hati kita? Kalau adik-adik masih sering maki, suka marah-marah, melawan orang tua, kemudian tidak sayang kepada saudara ataupun teman-teman, masih ejek teman dan lain sebagainya, itu Roh Kudus tidak mau tinggal karena hati adik-adik masih penuh dengan kotor, kejahatan ataupun dosa. Karena itu, sebelum Roh Kudus tinggal di dalam hati adik-adik, ayo adik-adik harus bersihkan hati adik-adik supaya Roh Kudus mau masuk ke dalam hati adik-adik. Bagaimana caranya untuk dibersihkan? Caranya yaitu tidak lagi untuk marah-marah, tidak lagi memaki, kemudian tidak lagi melawan orang tua, selalu sayang kepada kakak, adik atau teman, tidak mengejek teman, tidak menyontek, dan semua hal dosa tidak dilakukan lagi. Karena itu nanti Roh Kudus mau tinggal di dalam hati adik-adik. Nah, yang paling terpenting lagi, Roh Kudus mau tinggal di dalam hati adik-adik kalau adik-adik selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk mendekatkan diri? Yaitu dengan cara selalu mau berdoa setiap hari dan juga membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, apabila kita tidak melakukan hal tersebut, maka iblis bisa menguasai hati kita dan juga dia yang akan bisa membuat kita untuk tidak bisa menerima Roh Kudus dalam hati kita. Nah, apa saja hasil dari Roh Kudus kalau tetap diam dalam hati adik-adik semua? Nah, adik-adik bisa membacanya dalam Alkitab, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kanova akan membacakannya buat adik-adik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, apabila adik-adik sudah mulai merasakan adanya sukacita dalam hati, selalu melakukan yang Tuhan perintah, maka artinya hidup adik-adik sudah dikuasai oleh Tuhan dan hati adik-adik pun telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Cerita kita sampai hari ini, sebelum Kanova menutupnya, mari Kanova ajak adik-adik lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi kami semua. Nah, adik-adik sudah telah mendengarkan cerita Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati adik-adik, biarlah firman apa yang telah Hamba sampaikan kepada adik-adik semua boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kanova yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk sekolah minggu. Untuk itu, kita semua persiapkan diri dengan menyanyi
sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya pujian kami dapat layak di hadapan Tuhan, dan firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, ini doa dan harapan kami juga mendoakan untuk adik-adik semua yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya ya Bapa. Adik-adik yang akan masuk ke SMP, Tuhan Yesus memberkati mereka dalam memilih sekolah ya Bapa. Adik-adik di SD dan SMP yang naik kelas, Tuhan Yesus memberkati mereka untuk dalam tahun ajaran yang baru nanti ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.